dari seorang jenderal bintang 2 Dan itu edisi khusus dan sekarang ada di Garasi. Jablay, Iya. di garasi. Untungannya untuk apa itu? itu untuk hadiah dari pabrikan untuk si jenderal yang berjuang di zaman veteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, gua akan membahas tentang dunia otomotif, tapi ini sedikit banyak yang nggak tahu, dan gue juga ditemenin oleh Adoy. Nah, koleksi motor itu terkadang hanya untuk gaya, tapi ada juga untuk nostalgia. Tamu kita malam ini ngoleksi sejarah, dan ratusan bahkan dari berbagai negara itu Vespa yang ada di dia ini semuanya ada. Bersama Om Santos, atau kita dikenal oleh Jablay. Gimana kabar? Ini bisa dibilang Jablay ini apakah emang Om ini komersil? Kayak cewek ya. Iya. Nih Om, jadi gini, Jablay ini kan terkenal banget nih, mempunyai banyak banget koleksi, ratusan Vespa ya. Sebenarnya sih bukan Vespa aja ya. Ya, Campur lah, tapi kita lebih dominan ke Vespa karena memang banyak yang memantik dari teman-teman juga, titipan pertanyaan-pertanyaan juga nanti kita akan tanyakan juga, dan nanti akan dijawab langsung oleh Jablay sendiri. Apa yang jadi bisa terfikirkan dalam arti ini? Kok bisa gue tuh sampai ngoleksi banyak sih itu, sebanyak itu tuh? Nggak punya niat atau motivasi apa sih bro? Nggak punya niat? Nggak punya, karena Padahal segala sesuatu itu dari niat dulu loh. kita kembali ke hidup saya berarti bro. Oke, gimana? Silakan. Dan ini kita bakal kupas nih. Sebenarnya nggak malu juga. Kalau nggak malu, maku aja. Betul sih ya. Betul, itu kuntilanaknya datang dong. Jadi Gimana? Jadi gua boleh ngomong, Vespa itu bukan barang yang gue pengen. Tapi Awalnya kita dari keluarga yang sederhana, anak muda yang minta motor tapi gak punya duit orang tuanya. oke, berarti berawal dari memang dari ekonomi dulunya. Ya. Dan pada saat itu gue dikasih salah satu motor sama kakek. Dari kakek, oke. Iya, lu pakai buat keperluan. Vespa pertama kali yang di tangannya Jablay ini apa? PX MK1 1978. Udah panjang banget. Jadi itu tuh motor memang sekarang berarti dan ada sampai sekarang. Ada di belakang Royak. Ini? Iya. Oke. Berarti kita nggak usah spill sekarang, nanti kita akan di vlognya aja nanti ya. Iya. Nah, untuk beberapa Vespa ini kan otomatis kan pemeliharaan ya Ode ya. Ya. Pemeliharaan itu luar biasa ini. Apakah bisa gitu? Nah, itu sebenarnya yang menjadi polemik kehidupan saya sih. Harus bisa memikirkan barang-barang yang saya koleksi, kadang saya nggak memikirkan badan saya. Jadi memikirkan Vespa? Iya. Mending mikirin saya. Keder sih bro. Tapi aku dari gimana gitu. Ada pertanyaan nggak buat Jablay ini, karena sebenarnya banyak sih pertanyaan, nanti kita bakal ini juga kita bakal bacain juga. Ada apa pertanyaan apa untuk Jablay? Dari Vespa pertama yang dipunya ini ada satu kelebihan dari Vespa yang pertama dimiliki. Kan ini kan banyak banget di Vespa nih ya. Dari ada 4 negara yang mungkin Vespa itu ya. 6 negara ya. 7 negara. 7 negara ya yang dari. Nah, dari yang pertama ini punya kelebihan nggak dari Vespa pertama ini? Sebenarnya pada zamannya itu sangat-sangat tidak laku. Kita ngomongin kembali ke masa lampaunya bro. Ya, oke. Jadi dunia Vespa itu dunia yang dibalik. Yang dulunya nggak laku, sekarang dicari-cari. Itu karena apa? Faktor apa sih? Langka. Karena langka. Jadi gini, sesuatu yang langka itu yang Vespa yang saya punya itu kelebihannya satu MK1 itu dia 4 digit.
Mungkin di dunia Vespa orang pada Apa itu nomor mesin? nomor mesin. Oke, nomor nomor mesin, nomor sasis cuma Nomor 4. mesin 4. Iya, nomor sasis juga 4. Standarnya untuk Vespa itu nomor mesin dan nomor rangka itu berapa? 13. 13. Ini cuma ada 4. 4. Nah, itu kenapa? Dan gini bisa ya, ada dan, 4 itu? dan gini Aneh gini juga dan tuh. gini enggak. Gue yang paling gue sangat nggak masuk akal banget katanya nih ada satu-satunya motor yang di Indonesia ini yang dia punya itu apa? Jadi gini, gue punya Vespa itu bekasnya dari Jenderal Bintang 2 di zaman veteran. Mempunyai motor Vespa dari seorang Jenderal Bintang 2 Dan itu edisi khusus. edisi khusus dan sekarang ada di Garasi. Jablay, Iya. di garasi. Peruntukannya untuk apa itu? Itu untuk hadiah dari pabrikan untuk si jenderal yang berjuang di zaman veteran. Di zaman veteran itu dihadiahkan salah satu motor untuk operasional. Operasional dan juga untuk pasukan perdamaian di Kongo. Itu Vespa Kongo. 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 Dan yang orang banyak tahu juga kan Vespa itu kan identiknya kan familiarnya dari Italia, bener nggak? Betul. Nah, Vespa dengan Piaggio itu apakah sama? Kalau untuk Vespa sama Piaggio itu ada peruntukan berbedanya. Oke. Ya, kalau yang untuk Vespa yang militer ya, yang tadi Bro Yako tanya, Iya, iya. itu sebenarnya tidak dijual belikan. Yang tadi Oh, jenderal tadi ya, itu tidak dijual Oke. belikan ya. tidak dijual. Saya hanya dititipkan. Ada berapa unit itu di Indonesia? Kemungkinan jari saya nggak habis. Kurang dari 10. Ya, luar biasa. Luar biasa. Berarti Jablay ini salah satu daripada Si 10 motor itu. iya. Dan itu juga Kongo itu ada sipil, ada militer. Saya Oh. punya yang militer. Militer. Ya, jadi suratnya juga cuma Garuda 3, pemberian Presiden Soekarno. Tapi kok bisa si Jablay ini mempunyai itu gitu? Jadi ulasannya panjang, saya ambil spillnya aja. Pada saat itu ada seorang jenderal yang percaya sama saya untuk memelihara. Hanya cuma kepercayaan aja? Iya, kepercayaan saja dititipkan kepada saya. Oke. Lalu saya coba pakai. Pada zaman itu juga saya banyak pertanyaan. Bro, ini lu Vespa dapat dari mana gitu ini. Apa adanya, ini saya dititipkan. Ini kan tidak boleh dijual belikan dan nggak ada plat nomor juga karena ini memang Vespa. Memang ada larangan undang-undang Iya, ada larangannya. di Cuman Indonesia. saya konfirmasi ke beliau yang menjawab. Akhirnya sampai sekarang saya dipercaya untuk memegang dan motor itu sangat-sangat terawat dan bersih. Sampai detik ini masih Sampai ada. detik ini. Sampai. Bukti dari satu-satunya di Indonesia Iya, itu Jerman. Itu Jerman, ya? Bukan Jerman. Italia ya? Bukan. Oh. Dia Jerman yang diperuntukkan untuk di Itu Afrika. kalau aku tahu itu ada Kongo itu FPV bukan sih, beda? Beda. Oh, beda. Serinya Oh, beda. Beda ya serinya. Jadi ya. dia lebih sedikit berbeda dari Vespa. Kalau kata orang Vespa namanya endok ya bro ya. Oh, Nah, endok, iya, iya, oke. Dia ada Oke. seng, terus dia ada titik di atas batoknya, terus kilometernya masih kotak gitu. Iya, iya. Dan dia lebih cantik lah. Kalau kata bahasa sekarang bokongnya seksi. Kalau di total- bohai berarti bohai. Kalau di total semua katanya kan ada 3 garasi nih. 4 yang kita oke. dudukin sekarang. Itu kita lebih ke Vespa aja ya. Iya. Ada berapa jumlahnya yang Jablay itu punya? 38 38 Vespa. Vespa. Iya. 38 Vespa. Dan itu dari mana aja Vespa? Ada yang Prancis, Jerman, ada Jepang. Jepang itu namanya GDM. Jepang itu GDM, oke. Iya, Vespa GDM di aftermarketnya Jepang. Terus Oke. ada juga Jerman, Argentina saya ada. Gitu. Tapi berarti memang produksi itu bukan dari Italia sebenarnya. Bukan, ya itu. Kadang anak Vespa sekarang itu mungkin ngikut hype-nya ya. Wah, lagi keren nih motor Vespa, pada beli Vespa gitu. Iya, oke. Tapi banyak yang nggak tahu sejarah Vespa. Coba deh kita kasih tahu nih Jablay ini dan gue juga mungkin ada juga barangkali masih kurang puas lah ya untuk sejarah. Artinya anak-anak zaman sekarang tinggal kayaknya make aja. Iya, dan sekarang mainnya main harga. Artinya main harga itu gimana? Gue pakai Vespa mahal. Vespa mahal seperti Ya banyak lah kayak, wah PTS lagi hit nih gitu kan. Oh. Padahal PTS itu peruntukan buat wanita bro. berarti ada Kalau ini lu juga tahu, ya. kalau Oke, CC kalau itu sekarang ya kecil. 90 sama cepet lah. 90 sama cepet. Jadi
anak sekarang dia, wah lu punya duit nih goban gitu kan, Abai punya PTS, lu ngikut beli jadi hit keren. Padahal di mata saya, ya saya tidak memojokkan siapapun, itu hak orang. Oke. Tapi Vespa itu bagi saya bukan tentang harga dan tipe, Tapi tentang sejarah Indonesia penikmat Vespa terbanyak dunia. Berarti penikmat Vespa terbanyak di dunia itu adalah Indonesia. Indonesia. di dunia tuh. Iya. Di dunia itu. Iya. Itu terbukti kok, banyak orang yang minta Vespa dikembalikan ke Jerman, ke Inggris. Itu karena apa? Karena apa? Di daerah mereka itu sudah langka dan sudah susah. Di Indonesia masih banyak Vespa ditemui. Tapi itu kan banyak yang custom juga. Itu kan menurunkan harga jual nggak sih? Custom apa ya? Repro ya? Artinya banyak part-part yang mungkin kita paksakan dari PX ke si Nah, Itulah. itu makanya saya dikenal sebagai orang yang rese. resesnya dalam arti. Gue punya orisinilan nih bro, lu punya duit berapa? Nah, gitu. Oh, oke. Karena merawat itu lebih susah daripada membeli. Ya, itu tadi. Setuju, Iya kan? Mas, setuju. Iya kan? Oke. Dan itu juga termasuk gue belum tahu pertama kali produksi Vespa itu di tahun berapa? Kalau Vespa itu 38 pertama dunia. 38. Ya. Dan Jablay punya nggak? Enggak. Oh, nggak punya. Oke. Nggak punya, karena masuk ke Indonesia aja 50 ke atasan. Iya, Oh, yang masuk paling Indonesia. yang paling pertama kali masuk ke Indonesia berarti seri Vialan dan Jablay punya. Ada generasi duanya. Ada. Oke. Iya kan banyak orang itu hanya menitipkan awalnya ya. Tapi memang yang punya sendirinya yang itu hak milik banget itu ada berapa? 36. Berarti cuma dua doang dong Iya, yang dititipin. termasuk Vespa yang di belakang ini. Ini apa nih yang belakang nih? Ini PXMK 1, produksi pertamanya Vespa menggunakan porok 2. Oke. Oke. Yang pertama kali ya, Vespa porok dan 2. produksi Vespa yang Bix ini pertama, bro. Oke. 78. Lalu dia revisi menggunakan 79 pakai sen. Jadi cikal bakalnya Vespa berteknologi dari di sini sampai penutupan ada di sini. Ada di sini. Ini tahun berapa? 78. Belum ada sen ya? Belum. Belum Kan ada. penutupannya kan di UPX. Ini ngomong-ngomong boleh ngerokok, bro. Boleh. Boleh. Bebas. Nih kita sudah siapkan apa sih yang enggak buat Jablay karena ini tamu spesial dan ini juga kopinya kayaknya udah habis, kayaknya udah diminum di belakang stage kayaknya. Tapi kalau lu sering tiap hari enak juga disediain rokok terus gua jadinya kan. Ya kan nanti kita belakang ada transaksi. Untuk Vespa seri-seri tertentu yang bagi saya dulu nggak ada harganya, sekarang anak muda sekarang nggak nemuin loh. Dan bahkan saya pikir, kok barangnya sama sekali nggak ada kalau nggak keluar negeri, gitu aja. Tapi memang dijual nggak sih? Untuk apa tuh? Dari koleksi itu dijual? Punya saya, Iya. kayaknya saya tidak akan menjual deh bro. Tidak akan pernah menjual. Iya, karena yang sulit bagi saya itu bukan uang, tapi menjaga memerawat barang itu tetap ada di mata saya. Oke. Luar Karena biasa. Vespa itu bagi saya sejarah kehidupan Indonesia. Vespa. Iya, dan sejarah kehidupan perjalanan Oh, karir karena ada saya. storytellingnya. Iya, seperti itu. Iya. Dan sekarang kalau kita bilang Vespa itu motor yang sederhana, dan bagi saya sekarang ya Iya. salah. Vespa itu udah jadi barang mahal sekarang. Iyalah. Iya benar-benar karena sesuatu hal yang langka itu tadi kan balik lagi bisa menjadi nilai jual, ya kan. Iya. Dan terus juga yang saya tahu ya ini pengetahuan awam saya itu terkait Vespa itu kan yang paling mahal yang familiarnya itu kan VBB ya. Ya, BBB lah. BBB. 60-an lah. 60 juta. Enggak tahu 60-an. Oh, tahun 60 dan harganya Harganya kalau untuk bahan sekarang emang kamu nggak masuk akal sih, bro. BBB bahan udah 40-an, 35 bahan. 40. Lu bisa bayangin lu bisa dapat Matic yang maksi mungkin. Iya. Mungkin yang lebih nyaman tinggal starter Vespa. 30 juta Itu udah pasti kalau kita mogok. beli Mio Second tuh bisa jadi dealer tuh. Iya mungkin. Tapi begini bro, kalau lu tahu sejarah Vespa, motor pasar dunia yang ada di Indonesia itu pertama Vespa. Pertama kali motor di dunia apa di Indonesia. pasar di Indonesia itu Vespa. Vespa. Lah sekarang Pertama kali motor iya, di sekarang Indonesia. iya, sekarang gini. Gue emang ngoleksi nggak Vespa aja, Ya oke. ya. Tapi gue coba main ke Kawasaki. Oke. Kawasaki itu pertama masuk Indonesia itu Meguro. Pertama kali. Iya.
Dan 60-an ke 70-an kok. Ya kan? Begitu pun diikuti nama Yamaha, Honda, Suzuki kan. Pasar pertama di Indonesia itu Vespa. Vespa. Itu ada katanya di salah satu motor Vespa tersebut itu ada tanda tangannya Bung Karno Ada, Kongo. dari Kongo. Kongo. Itu ada nggak yang lain punya selain Jablay? Ada. 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 Berapa? Tapi jari saya nggak habis. Kemungkinan yang berani Jari- menunjukkan Kembali lagi jari lagi. Jari lagi nggak habis. Jari tangan ya? Iya. Nggak sampai kaki, sampai Wah. yang tengah juga enggak. kalau itu digunakannya ke samping sih bro, ya kan? Ya. Itu jari masa depan. Itu produksi juga itu. Jadi saya pernah adu-aduan sama salah satu acara-acara Vespa gitu Iya. kan, jarang juga yang mengeluarkan Kongo itu bersurat dari Bung Karno-nya. Memang Mungkin dari 10 event 2 atau 3 motor aja yang saya lihat. Nah, prestasi yang sudah didapat diraih oleh Jablay ini terkait kontes motor Vespa ini apa saja tingkat dan katanya sampai go internasional. Ya, iya. Kok Ya. bisa gitu? Jadi cara saya merawat motor sebenarnya. Oke, tips pemeliharaan. Lu anggap dia anak sendiri. Alright. Lu anggap anak sendiri motor itu. Oke. Kalau lu nggak anggap anak, kalau anak lu ada yang nawar, kira-kira lu kasih nggak? Ya kagak dong. Nah ini polemik. Kalau lu udah dikasih nilai kan otak lu akan berantem nih. Iya. Bener nggak? Mungkin di situ cinta itu memiliki itu mungkin tadi. Ya makanya Vespa itu gua anggap anak. Ketika ada yang nawar sama gua, bro lu mau jual nggak nih? Sekian. Otak gua berantem sebenarnya. Tapi hati gua nolak. Iya. Jadi Vespa itu terjaga. Terjaga, oke. Dan akhirnya saya menang nominasi ya pelestari Vespa di Indonesia. Jadi Jablay ini pemenang pelestari Vespa Vespa, di ya. Indonesia. Itu eventnya apa? Ya kayak ISF. YSF. Ya, Itu terus apa? JSR. JSR, oke, Ya, JSR. internasional. Di tahun berapa? Saya dapat di 2018. 2018, oke. JSR-nya saya dapat di 2008. Oke. Nah, ini juga selain kolektor lintas generasi juga ini, nih Jablay ini dia seorang freestyle Vespa, bener nggak? Dulunya. Dulu, oke Sekarang kan dulunya. badannya sudah Oke, jadi makanya udah tadi- jadi PBB, Bro. yang Kalau dulu masih gembungnya, PTS. yang gembungnya apa PBB melebar apa kayak nih? gitu ya? PBB apa nih? Ya kan bulat gitu. Iya, PBB jadi itu. melebar gitu. Melebar. Enggak, saya pikir tadi tuh memang ada kaitannya. Oh ya ini koleksi motor, saya pikir ini tuh helm Vespanya. Enggak sih, ini gembung sih, Bro. Oh, gembung ya? Gembung PBB gitu. Taruh di depan. Iya, jadi sana sini sih yang bikin saya bahagia itu satu, keluarga saya bisa naik Vespa, itu yang bikin saya bahagia. Oh, simple ya. Iya. Itu simple banget tuh ya. Lu bayangin ya, dari anak gua bisa gua ajak touring itu kebahagiaannya. Bahagiaan yang luar biasa Iya, ya. udah nggak bisa dibeli Naik tuh. Vespa ya. Oke. Heeh. Keliling kota naik Vespa. Bahkan keluar kota. Keluar kota dahsyat juga ya. Nah, yang saya mau tanyain, ini kan Vespa nih banyak banget nih, 38 sampai mungkin motor-motor lain juga banyak ya. Tapi yang saya tahu itu pasti tidak mungkin dipakai semuanya. Nah, itu benar. Dan yang saya Itu benar. lihat beberapa kali ketemu sama Mas Jablay nih ya, pakainya motor muda gitu, karena posisinya lebih simpel mungkin ya, tapi mengoleksi motor-motor yang Sebenarnya jarang buat apa? dipakai ini nih, apa sih yang dirasa gitu, sampai punya banyak gitu, sampai ada yang nawar sekian nggak Nggak dijual. jual gitu. Yang dirasa tuh apa? Hanya ngelihat aja apa namanya, batin itu merasa senang, bahagia, terus hanya sekedar melihat, Iya, tidak iya, memakai, iya. atau seperti apa itu? Apakah Apa untuk yang dirasakan? apakah barangkali nih gue sombong nih, gue punya banyak Vespa gitu. Nah, Ya kan itu? bisa aja kan kita nggak tahu, Nggak bener tahu nggak? gitu, apa Jadi itu yang dirasakan gitu? Jadi yang gua rasain cuma satu, Bro. Gue cuman pengen mengenalkan Vespa ke anak muda, ya kan? Oke, Bahwa lu sekarang beli Vespa harus berjuang. Mahal. sama saja berarti kita memperjuangkan cinta aja. Iya. Kalau dulu kan mati-matian. zaman gua Vespa itu zaman hina. Zaman hina. Ya nggak ada harganya. Ya betul. PTS masih 300.000 ya. Kemahalan, gua beli 270.000. 200 itu tahun berapa? Sekarang tuh udah di angka berapa? 70 Sekarang- ada? Bahan aja 40. 40
perubahan. Luar biasa. Itu yang udah dari berantakan. 200.000 itu berapa ribu persen? Nah itu cuman orang Vespa itu melihat saya tuh, wah saya orang yang kaya raya banyak uang. Tidak, karena saya ngumpulinnya dari dulu. Dengan Kumpulinnya dari- nominal kecil. Nominal kecil, dan berikut pun motor-motor yang lain itu saya beli, ya akan saya rawat. Jadi sebenarnya nih bawa motor nih tahun segini bentuknya begini aslinya. Oh. Begini aslinya, dan saya tuh pengen memotivasi anak-anak muda Indonesia, tolonglah kembalikan motor-motor tua menjadi standar mungkin. Oke, berarti ini lebih ke pelestarian. Iya, Oke, buat oke. lintas tahunnya tuh jadi kita bisa bernostalgia gitu loh. Bernostalgia. Iya, habis kalau orang waras ngapain beli motor tua Iya, mahal, memang bro. bener-bener kayak gitu. Usahin. Nyusahin mogok Mahal, mahal, mogok. tapi nikmatnya di situ. Nah, gini, Adoy, kita bacain apa yang jadi titipan dari teman-teman kita di sana. Pertanyaan untuk Jabla ini, bukan titipan jual beli jabatan ya, awas ya. Oh itu bisa ya? Nggak tahu deh kan itu. Ini kalau bisa gue mau bisa beli motor banyak lagi. Nanti gitu shootnya loh. ke dia aja, jangan ke saya. Bahaya. Bentar ya. Tapi sebelum kita nanti pertanyaan ini, Adoy, mending kita Minum dulu. dulu. Dan ini dari Montir Coffee. Montir Kopi. Kok tahu Jabla ini? Karena garasi kita ada di Montir Coffee. Oke. Jadi kalian nih buat pecinta kopi atau bahkan lebih dari itu bisa datang ke Montir Coffee. Montir Kopi di Jalan Tupare. di Jalan Tuparep di Cirebon. Oh, Dan musiknya tiap hari loh yang nggak ada libur. Luar biasa. all genre, Spesial all musik, genre. all genre. All genre. Ini menggebu-gebu banget nih kayaknya, disupport banget kayaknya dia. Kalau anak motor harus suka musik, bro. Betul sekali. Iya. Enak ya? Ini Belum nyobain. gula aren. Nah itu kopi Montir, ini yang segar-segar Montir gitu. Jos nih. Mantap banget. Luar ini. biasa, ini asamnya bukan kehidupan saya tapi memang Ya. rasanya lebih natural. Tapi lebih pahit kehidupan saya sih seperti kopi saya, bro. Kalau ini kebalikan dari gua ini, Bro. Terlalu manis, hidup gua terlalu pahit. Iya. Walah, berarti memang manisnya itu cuma ada di gua. Oke, kita bakal bacain dari teman-teman ini pertanyaannya. Nih. Buat anak muda sekarang yang taunya Vespa cuman estetik, sejarah apa yang sering mereka itu kelewatan? Oke. Sebentar. Jablay udah bawa Vespa sampai ajang internasional kan di luar negeri. Vespa Indonesia itu dipandang kayak gimana sih? Vespa di Indonesia itu ada dua sudut pandang di luar negeri. Kita ngomongnya luar negeri. Iya. Oke. Karena- Kalau keluar komplek kan gampang ya. Kebetulan rumah saya di desa, Om. Mewah sih. komplek. Enggak ada mewah, Oke. mepet-mepet sawah gitu. Lanjutin sebelum lupa. Iya. Oke. Jadi gini, Vespa itu anak-anak muda kenapa dia itu lupa dengan sejarahnya? Karena dia ikut-ikutan sudut mata yang dia lihat. Apa yang dia lihat mungkin itu saja, Iya. tidak menggali. Bahkan saya sempat tanya, bro ini Vespa apa? Nggak tahu. Super katanya. Super. Iya dia pasti tahu tipenya. Oh, tipe, Super. oke. Gue tanya lagi, apa sih di dalam mesin super itu perbedaannya sama super yang sebelumnya? Dia nol. Nggak ada. Nah, Oke. gitu. Makanya- Jadi sarannya untuk Saran- super itu Saran gua, sebelum lu touring-touringan naik Vespa jauh, lu sayangin dulu motor lu kenalin dulu motor lu kenalin dulu jenis-jenis mesinnya, lu detailin dulu bodinya, baru lu jalan-jalan. tak kenal maka Tak tak sayang. tak Jadi biar aruf. orang itu, Iya. kebanyakan gue naik Vespa, gak usah jauh-jauh deh ke Bandung, berhenti di Sumedang, ada yang nanya, Pak Oke. Vespa apa? Gue kasih detailnya, dia bangga, dia seneng, dan akhirnya tertarik. Edukasi lah. Edukasi. Edukasi. Nah anak-anak sekarang dia punya Vespa hanya lagi musim, Ya, lagi rame. lagi rame. Nanti gua ketemu lagi besok kok ganti motor, capek pak katanya, nggak enak Vespa itu. Nah, Miring ke kanan. miring ke kanan. Terus kalau kempes susah banget, Susah banget. karena tidak dari hati bro. Oke. Nah, dan juga kebanyakan anak Vespa dia nggak kenal jenis mesin Vespa itu. Iya. Gitu Dan bang. katanya Vespa juga katanya kalau udah bocor ban belakang nggak bisa didorong. Nah ya? itu Berat ya? banyak saya memperhatikan anak Vespa, hal-hal sepelenya nggak perhatian. Berarti. Jadi saya kasih, ini saya juga makasih banget sama Ade sama Yako Oke. ngasih kesempatan saya untuk bicara seperti ini. Banyak anak Vespa itu dia tidak memikirkan detailing Vespanya. Lebih ke spesifikasi dan detail. Nah kalau saya kan dikenali di dunia Vespa brengsek. Baut Vespa, baut roda itu 13 bro diameternya.
13, oke. Ya kan? Karbu juga ada. Jadi satu kontribusi itu udah bisa buat all in-nya Vespa. Luar biasa sampai Originalnya gitu ya? Iya, Vespa ya. Itu jenisnya T ya, kuncinya T. Ini yang di sini buat busi. Yang di sini buat roda. Ya. Yang di bawah itu buat karbu. Tapi anak Vespa tidak pernah memperhatikan hal kecil gitu. Jadi Vespa dibilang sengsara, padahal bodoh. Padahal situ sudah ada dasarnya. Ya, saya mau nanya, motor apa yang punya ban serep? Vespa. Betul sekali. Vespa kan? Luar Karena biasa. memang kayak mobil ya. Saya nggak kepikiran tuh. Iya kan? Iya, Nah, makanya udah ngomong Vespa kalau kempes nggak bisa dipakai lagi, berarti motor lu nggak safety. Oh, Pabrik kan udah ngitung. Iya. Ya kan Vespa pertama di dunia keluar ban serepnya malang di tengah. Oke. Susah tuh ngeremnya. Iya. Diproduksi lagi tempel di dada. Oke. Diproduksi lagi ada di kiri ya kan. Nah, itu satu kontribusi, cukup obeng bolak-balik sama tang Vespa udah bisa touring. Luar biasa nih. T-nya itu Iya, ya. kunci T itu yang ini kan hal sangat sepele, Bro. Iya, Baut iya. roda depan belakang kalau super itu 8 baut mur. Iya, oke. Tapi kalau untuk regenerasi up seperti PX itu 5 baut. 5 baut. Lebih turun ya. Lebih banyak lebih banyak. rodanya ya. Iya. Ya, apa salahnya sih depan belakang kalau lu beliin tuh 20.000 udah aman. Selesai ya. Selesai. Jadi kunci busi itu bisa terpakai. Terpakai, jadi nggak sengsara di jalan. Nah, itu anak-anak muda sekarang mereka hiper. Hiper, akhirnya Vespa tuh udah asal pakai dia bisa touring karena ngejarnya seru-seruannya, tapi Seruannya. bukan dari melestarikan gitu. Bukan plasternya tapi dia apa yang dia tujuan ini sampai mana gitu ya. Hanya cuma nanya. Jadi untuk Berarti mengikuti tren. Karena Mengikuti Vespa anak sekarang tuh cari validasi. Pengakuan. Tapi bukan memelihara Vespa yang semestinya. Oh. Gitu. Ya. Oke, Jabla ini. Nanti Adoy wajah bakal ke garasinya. Oke. Kira-kira gimana? Kalau saya lebih setuju lagi main ke garasi sekalian kita kupas. Oke, kita berarti review. Iya, review semua bawa Oke. Vespa itu harusnya seperti apa lu pakainya. Oke. Jadi nggak ada kata motor tuh nggak nyaman, nggak enak. Kalau lu kenal Vespa, dia tuh kayak diesel. Semakin lu pakai jauh, semakin nikmat. Luar biasa. Semakin nikmat. Gua nanti review atau vlog nanti ke garasinya Jabla bakal pakai Vespa gua juga, jangan salah. Lu punya Vespa Punya juga. Vespa nanti juga ada ya. dong Gua ya. PX Gua eksklusif demen nih. 2. Eksklusif 2 itu generasi kesempurnaannya Vespa, bro. Luar biasa memang, karena memang itu kesempurnaan itu memang yang bikin kita melihatnya tuh apa ya? Sejuk gitu. Kalau gue boleh ngomong sombong lagi, di era itu motor yang sangat kencang itu eksklusif. Eksklusif kan. Iya, lu bisa bayangin 150 cc ada indikator oli, Ya. indikator bensin, ya kan? Iya. Dengan kenyamanan as besar. Kalau lu mau tahu, dia as airnya lebih besar, Lebih besar. oke. lebih nyaman gitu. Tapi lebih penyebaran lagi setelah eksklusif Excel. itu Excel kan. Excel. Dan itu generasi terakhir penutup. Bukan, penutup itu New PX. Oh, penutupnya tetap di New PX New lagi. PX. Di 2000 tahun atau tahun? 2003. 2003. 2003. Yang 2006 2003 sampai 2007. sampai 2007. Oke. Itu New Luar PX. biasa. Berarti nih gua bakal belajar banyak dan di sini juga sebenarnya masih banyak sih yang bakal apa ya, yang bakal kita tanyakan, cuman kita bakal lanjut di part selanjutnya, itu ada di vlog. Bahkan barangkali teman-teman nih, ini kan Jablay ini kan punya banyak dari ada yang dari Vespa dari 7 negara. 7 negara. Satu Jerman, dari Jerman, Prancis, Prancis, Kongo, Afrika. Afrika. Itu Jerman juga sebenarnya, tapi Oke. dia buat Kongo, Jepang, Jepang, Cina, Cina, Itali. Itali. England nggak ada England? England kayaknya gua nggak mampu, bro. Karena- Harganya brengsek. Oh, Tapi ada memang juga. karena harganya. Ada. Nah. Namanya 66 pada saat Piala Dunia itu di Inggris tahun 66. Alhamdulillah saya punya. Oke, motornya. kita tanyain ya, buat teman-teman nih, mana nih yang kita bakal review pertama nih? Vespa dari yang 7 negara itu tadi. Kalau memang itu banyak, bakal kita spill nanti di video selanjutnya. Jadi terima kasih banyak atas edukasinya. Jablay, nanti jangan bosan-bosan main ke sini atau bahkan nanti gue yang main sama Adoy ke Wah, gua tunggu banget, garasinya. gua tunggu banget nih. Pokoknya buat kalian ini yang pecinta Vespa, jangan ngaku pecinta Vespa kalau emang lu nggak
tahu tentang detail atau spesifikasinya sampai lu bawa kemana-mana tuh sampai nyaman, Ya. safety. Hal kecilnya motor ini 8 pulau. Oke, kita bakal sepil nanti di video selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Oke, thank you. Alhamdulillah.